Halo teman-teman, selamat sore. Sore ini kita mau ngadain ngobrol lagi, ngobrol seputar pedila di bawah umur nih teman-teman. Sama kayak live kita yang minggu kemarin. Jadi buat kamu teman-teman yang masih kepo, tertarik, boleh langsung join ya. Terus ajakin juga teman-temannya yang lain untuk uh, join live kita karena pembahasan yang akan kita bahas nanti tuh bakalan bermanfaat banget pastinya buat kehidupan kita dan lingkungan kita. Tentunya juga nanti kita live bakal bareng sama narasumber yang kece banget. Oke, ini kayaknya narasumber kita udah join ya. Kita undang aja. Apa udah keundang? Saya. Oh, belum ya? Tunggu sebentar ya teman-teman, ini kayaknya internetnya agak bermasalah. Oke, sebelum narasumber kita join ulang, buat teman-teman yang belum nonton live Instagram kita yang minggu lalu, sehabis ini boleh banget stalking Instagram kita dan lihat live Instagram minggu lalu. Dan juga jangan sampai ketinggalan juga konten-konten dari live Instagram dari PWCC. Oke, nggak bisa-bisa ya? Sebentar. Oke, alhamdulillah sudah bisa. Halo Kak Nini. Oh, jaringannya sepertinya di sana lagi kurang sehat ya. Kita tunggu dulu. Teman-teman yang lain boleh ajakin teman-teman kamu juga buat join live Instagram kita karena live Instagram kita ini sangat bermanfaat ya untuk lingkungan kita juga. Oh iya, kalau ngomongin tentang live Instagram kita yang minggu lalu, keluar lagi nih kakaknya. Sebentar ya. Kalau ngomongin tentang live Instagram kita yang minggu lalu itu kita bareng sama kriminolog anak yang membahas juga seputar pedila juga, pedila di bawah umur, tapi dia analisa dari sudut pandang kriminologi. Itu keren banget teman-teman. Jadi anak-anak di bawah umur itu kenapa bisa terjun ke dalam dunia dunia kekerasan seksual gitu, kenapa bisa nih anak-anak jadi korbannya gitu, jadi salah satu aktor di dalam kekerasan seksual yang mana itu kan ilegal dan tidak baik juga untuk masa depan penerus bangsa gitu. Sebentar ya, sepertinya masih terkendala jaringan di sana. Buat teman-teman yang lain juga jangan lupa ya buat ajakin teman-teman kamu untuk join live Instagram kita kali ini karena sekali lagi aku kasih tahu kalau live Instagram kali ini narasumbernya tuh kece banget, seru banget buat diajakin ngobrol, diskusi dan teman-teman juga boleh banget untuk tanya-tanya atau menyampaikan pendapat dan berdiskusi lewat kolom komentar.
Jadi jangan lupa ajakin teman-teman yang lain buat join karena ini juga bermanfaat banget untuk lingkungan kamu sekitar. Sambil nunggu narasumber kita join. Ini semuanya pada sehat kan ya? Sekarang lagi musim, kayaknya lagi, nggak tahu ya, lagi musim penyakit kayaknya. Aku lagi batuk-batuk, jadi mohon maaf banget kalau misalkan suaranya lagi agak serak-serak bagus gitu. Sebentar, kita koneksi narasumber kita sedang nggak baik teman-teman, jadi kita tunggu sebentar lagi ya. Sini ada Kak Paulo, ada Kak Widi juga, Kak Widya, ada Kak Rahma. Halo kakak-kakak, sehat? Sehat ya, puji syukur. Oke. Oh, ini aja deh. Sambil menunggu narasumber kita untuk join ulang, aku mau memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman. Iya, Kak Paulo, semoga sehat semuanya. Aku mau memperkenalkan diri, aku Nila Munana Fajri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang magang kebetulan di LBH BWSISI ini. Yang saat ini lagi mengangkat kasus tentang pedila di bawah umur, teman-teman. Jadi emang dari kemarin kita udah ngobrol sama kriminolog anak, terus saat ini nanti kita akan ngobrol juga sama seorang psikolog gitu. Jadi kita akan melihat nih dari fenomena ini, fenomena di mana sebenarnya pedila di bawah umur ini kan kasus yang nggak terjadi cuma di Indonesia itu teman-teman, juga ada terjadi di beberapa negara lain juga, dan di nggak kasusnya itu fenomenanya tidak terjadi di satu tempat aja teman-teman, jadi ada di berbagai macam tempat, terkhususnya ini diangkat dari tempat-tempat pariwisata. Kenapa bisa sih gitu pedila ini kan melanggar norma dan lain-lain, kenapa bisa ada. Nah, kalau membahas ngobrol dari kemarin dari narasumber kita yang kriminal anak, itu tuh disebabkan dari lingkungan sekitar teman-teman. Jadi semisalnya si anak ini kurang perhatian dari orang tuanya, atau di sekolahnya kurang ter apa ya, kurang terlalu diawasi oleh para gurunya, sehingga itu yang menjadikan anak-anak nih namanya mungkin di bawah umur masih ada juga yang ABG itu jadi labil, terus jadi mengenal dunia-dunia yang seharusnya belum mereka kenal gitu teman-teman. Oke, kita coba undang ya narasumber kita. Oke. Oke, kita undang lagi ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya untuk stalking Instagramnya Bawe Sisi, karena di situ selain kasus pedila di bawah umur juga banyak banget kasus-kasus atau
ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman pelajari, buat teman-teman ketahui. Oke, kita undang lagi. Nah, betul kan ini? Halo, maaf ya koneksi aku sepertinya jelek banget. Suara aku Nggak terdengar apa-apa, Kak. jelas ya? Terdengar dengan jelas dan sangat cantik suaranya. Oke, Kak. Oke. Em, Suara aku masuk ya, Kak, di sana? Halo teman-teman, buat teman-teman yang baru join, jangan lupa ajakin teman-teman kamu yang lain untuk gabung juga bareng kita ya, karena ini obrolannya akan sangat membantu, menarik, dan bermanfaat juga buat keseharian kita. Oh, keluar lagi ini Kak Nininya. Yaudah, sebelum itu aku kasih aku kenalin dulu aja kali ya. Narasumber kita kali ini itu ada namanya Kak Azizatul Adni atau biasanya dipanggil Kak Nini. Kalau aku sih biasanya manggilnya Kak Nini. Beliau seorang psikologi dan juga seorang CEO dan founder dari Balai Psikologi yang akan berkolaborasi bersama Balai Sisi pada sore hari ini, teman-teman. Ya, nantinya akan membahas pedila di bawah umur atau kepanjangan dari pedila itu kan perempuan yang dilacurkan di bawah umur dari sudut pandang psikologi itu seperti apa. Dan ini lebih mengarah kepada psikologi sosialnya teman-teman dan juga dampak dari anak di bawah umur yang terjun ke dunia pedila. Bagaimana sih penanganan yang harus dilakukan oleh orang-orang sekitar, orang-orang terdekat? Bagaimana cara kita membantu anak-anak yang sudah terlanjur terjerumus itu biar bisa bangkit lagi, biar bisa kita tolong lagi gitu teman-teman. Dan kita juga bisa mempelajari bagaimana perilaku-perilakunya yang harus kita tangani gitu. Oke, sebentar ya. Halo Kak Kak Adnoviana, Kak Kak Adni, ada Kak Sofi juga. Kita tunggu dulu ya. Oke, 5 menit lagi narasumber kita join ya. Nah, jadi Balai Psikologi yang akan berkolaborasi bersama kita ini sebuah lembaga yang menangani psikologi yang profesional, teman-teman. Dari dokternya, dari kliniknya gitu, penanganan-penanganannya dilakukan konsultasi-konsultasinya itu secara profesional. Jadi mungkin dan juga kemarin habis ngobrol-ngobrol sama kan ini Balai Psikologi juga ada kelas online gitu teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik bisa join setiap
seminggu atau sebulan. Nanti kita bisa tanya-tanya lanjut lagi sama Kak Nini ya, nunggu Kak Nininya bisa join. Itu teman-teman. Oh iya, kalau itu kemarin kan kita juga sempat ngobrolin satu kasus ya, teman-teman di live Instagram yang kemarin, yaitu kasusnya ada dari Tribun News yang ngasih berita nih teman-teman kalau ada 4 pedila di bawah umur yang mana mucikarinya ini juga dia masih tergolong remaja. Dan kalau dianalisis dari sudut pandang kriminolog anak, hal ini itu disebabkan oleh mungkin kelalaian orang tua, maka dari itu kita juga dan juga lingkungan sekitar. Makanya kenapa perlu adanya edukasi, lalu juga perlu adanya pemahaman dan pengertian juga diskusi tentang hal-hal seperti ini agar tidak ada lagi nih anak-anak bangsa yang terjerumus ke dalam dunia pedila. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang memiliki opsi sedikit untuk memenuhi kebutuhannya dan mengambil jalur pedila teman-teman, karena dampaknya pun dari obrolan yang kemarin dampaknya itu cukup berkepanjangan dan hukumnya pun pada Undang-Undang Perlindungan Anak pun itu juga cukup berat teman-teman, didenda dan dipenjara. Jadi kita sebagai masyarakat juga perlu nih aware terhadap lingkungan kita sekitar, kayak misal ada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan atau ada teman-teman kita juga yang membutuhkan perhatian, itu kita harus aware biar nggak ada lagi nih kasus-kasus yang seperti itu. Oke, kita coba undang lagi ya narasumber kita. Baik. Halo, hai. Halo Kak Finally. Nini. Maaf banget ya. Nggak apa-apa Kak. Emang kan ini kendalanya jauh banget ya kita. Aku di mana, Iya, kan ini di betul. mana. Iya, bener banget. Gak apa. Maaf banget. It's okay. Yang penting kita bisa bertemu nih dan teman-teman juga jadinya bisa tahu siapa teman ngobrol aku pada sore hari ini. Aku kenalin lagi kali ya Kak ke teman-teman yang lain, siapakah wanita cantik yang bakal ngobrol bareng aku gitu. Jadi teman-teman, narasumber kita pada sore hari ini ada Kak Azizatul Ani yang biasa akrabnya dipanggil Kak Nini ya Kak, atau siapa nih? Ada panggilan akrab lain gitu Kak? Ya, biasanya dipanggil Agni kalau enggak nih. Jadi mana aja yang nyaman Oke, lah. yang nyaman dipanggil sayang juga nggak apa-apa gitu ya Kak? Iya, jadi Kak Adni ini atau Kak Nini ini seorang psikologi dan seorang founder dari Balai Psikologi ya Kak. Yang biasanya Balai Psikologi ini ngapain aja Kak? Kalau kita di sini pada dasarnya memberikan pelayanan psikologis dari berbagai macam bentuk keluhan, mulai dari klinikal karena kita di sini juga punya psikolog klinis, kemudian yang berkaitan dengan relasi sosial atau pernikahan gitu. Jadi kita beragam sih. Nah, selain dari itu, kita juga ada beberapa bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di setiap bulannya. Biasanya di setiap bulan kita ada kegiatan sharing atau kita ada kegiatan kelas-kelas yang kita buka untuk umum. Waduh, keren banget ya Kak. Oh ya Kak, ini sesuai tema dan judul ya yang mungkin teman-teman yang join juga gabung ke sini karena alasan judul itu gitu, yaitu dampak pedila di bawah umur dari sudut pandang psikologi nih Kak.
Nah, kalau kemarin kan ya live Instagram bareng seorang kriminolog anak itu menyebutkan gitu kalau misalkan ada beberapa hal yang menjadi dampak dari anak-anak ini terjun ke dalam dunia pedila. Oh, wait. Kan ini suaraku masuk ya, Kak? Aku tidak bisa mendengar suaranya Nila dengan jelas, suaranya putus-putus. Oh, gitu ya, Kak. Ya udah, aku ngomong pelan-pelan gitu kali ya, Kak ya. Jadi kan kemarin di live Instagram sebelumnya itu kita ngobrol tentang apa ya, mengulik kasus dari pedilan di bawah umur gitu. Yang ngebahas oh ternyata nih pedila di bawah umur itu adalah salah satu korban dari kontrol sosial, yang mana kontrol sosial ini kan ada kedekatan, mungkin misalkan dari orang tuanya, keluarganya itu kurang dekat, jadi tidak terlalu memperhatikan sang anak. Terus juga mungkin ada kepercayaan yang bikin anak-anak ini, ah udah deh kalau aku aja nggak terlalu dipercaya sama lingkungan sekitarku gitu. Jadi yang membuat mereka juga tidak terlalu peduli kepada diri dia sendiri gitu. Kalau di dalam kriminolog anak membahas seperti itu. Jadi beberapa kasus yang mana anak-anak ini yang terjun ke dunia pedila disebutnya adalah sebagai korban gitu, Kak. Nah, kalau menurut dari sudut pandang psikologi sendiri nih sih, Kak, kalau penyebab dari pembentukan karakternya anak-anak tuh secara general tuh bagaimana sih, Kak? Oke, kalau pembentukan karakter anak, sebelumnya suara aku jelas nggak Nila? Atau patah-patah? Atau putus-putus? Jelas. Oke. Jelas, Kak. Eh, kalau untuk kalau kita ngebahas mengenai pembentukan karakteristik atau pembentukan perilaku anak, itu seperti yang kita sudah pelajari banyak, yang aku rasa ini tidak hanya anak psikologi sih yang memahami gitu. Jadi kita tahu bahwa anak di usia-usia awal itu dia mempelajari mengenai perilaku, karakter tertentu itu dari melakukan observasi atau pengamatan pada orang dewasa yang ada di sekitarnya gitu. Melihat orang yang lebih besar dibandingkan dia melihat pola perilakunya kayak gimana, karakter yang ditunjukkan seperti apa, itulah yang diserap oleh anak untuk kemudian dipelajari. Jadi kalau ngomongin masalah perilaku, itu adalah suatu hal yang kita pelajari, bukan suatu hal, it's not given. Jadi itu adalah suatu hal yang dipelajari dari sekitarnya. Nah, seiring berjalannya waktu, anak makin gede, dia mulai paham mengenai nilai, norma, aturan yang ada di lingkungan sosial, itu akan dijadikan sebagai filter untuk menetapkan perilaku mana yang akan dipertahankan dan membuang perilaku-perilaku yang dirasa tidak sesuai dengan aturan nilai atau norma yang ada, atau aturan nilai dan norma yang dia pelajari dan dia yakini gitu. Jadi itu dasar atau awal mulai terbentuknya karakter-karakter anak. Jadi kalau misalnya dibilang apakah benar statementnya ketika di perilaku-perilaku tertentu muncul terus dilihat perspektifnya sebagai korban, dinamika seperti itu memang terjadi gitu. Jadi apa yang muncul pada anak itu sebagian besar memang melalui proses-proses yang dia pelajari dari kecil, dikuatkan oleh apa yang memang dia diyakini sebagai nilai atau nilai, norma dan aturan yang harus dipegang, kemudian perilaku-perilaku tersebut akan terbentuk kayak gitu. Jadi bertahan atau tidaknya sebuah perilaku, sebuah karakter itu sangat dipengaruhi oleh sebesar apa reinforcement yang muncul dari lingkungannya gitu. Jadi itu rumus munculnya karakter atau perilaku pada anak. Emang bener sih, Kak, kayak make sense juga gitu ya. Kalau misalkan kita tumbuh di keluarga yang mungkin cuek gitu, atau keluarga kita nih tumbuh di keluarga yang nggak terlalu akrab, itu bisa juga jadi dampak kepada si anaknya gitu ya, Kak. Kalau aku ngomongin Benar. kasus nih, Kak. Aku ngomongin kasus. Kemarin tuh ada kasus yang menarik gitu, yaitu dari berita Tribun News kalau nggak salah ya. Itu nyebutin kalau ada kasus seorang bapak-bapak yang order pedila di bawah umur
itu kepada mucikari yang ternyata mucikarinya ini pun masih terkait umurnya masih muda gitu, masih remaja, umur 19 tahunan. Lalu si mucikarinya ini nyari nyari jasanya itu dari mulut ke mulut. Jadi dia tanya ke temennya, ada nggak yang mau, ada nggak yang mau, dan akhirnya dia dapat empat pedila di bawah umur gitu. Nah, kalau dilihat dari apa yang udah dijelasin sama Kanini gitu ya, dan apa yang sudah dipahami teman-teman mungkin karena join live kemarin, minggu lalu, itu ini salah satu dampak juga ya Kak dari lingkungan sekitar si anak gitu, mungkin lingkungan sekitar si mucikari atau lingkungan sekitarnya si anak yang mau gitu untuk memenuhi permintaan klien. Nah itu kalau menurut kakak ada nggak sih kak dampak-dampak psikologi yang secara khusus nih terjun yang bikin si anak jadi terjun ke dalam dunia pedila? Oke, kalau misalnya membahas tentang itu, eh, aku sempat membaca beberapa hal yang kalau dilihat sih memang risetnya masih belum terlalu banyak ya kalau misalnya kita bilang di Indonesia mengenai data-data yang melakukan penelitian-penelitian yang melakukan uh, pengumpulan data terkait dengan kasus-kasus pedila, kemudian penyebab banyaknya pedila gitu. Masih belum banyak riset di Indonesia. Aku cuma menemukan beberapa gitu. Tapi dari situ bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan penyebab munculnya dan ada riset-riset dari luar juga yang memang ini kan memang suatu hal yang menjadi concern bukan cuma di daerah kita atau di wilayah kita gitu, tapi ini adalah concern yang secara global di masing-masing negara juga punya uh, permasalahan-permasalahan yang sama gitu dan memang ada beberapa kesamaan yang muncul dari penyebab munculnya pedila ini adalah adanya kebutuhan ekonomi sebagai salah satu penyebab munculnya. Kemudian setelah itu benar katanya Nila tadi bahwa lingkungan sekitar itu memang menjadi salah satu hal yang berpengaruh juga terhadap keputusan seseorang apakah dia mau terjun di dalam di dunia pedila atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita membicarakan secara konsep psikologi sosialnya, sebuah perilaku atau sebuah habit yang muncul pada individu itu sebenarnya menjadi bentuk dinamika yang muncul antara interaksi dia dengan lingkungan gitu. Jadi kontribusi dari kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang nanti apa yang diletakkan di lingkungan itu akan balik lagi ke dia sebagai di dalam proses kognitifnya akan digunakan untuk mengambil keputusan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apa yang menyebabkan munculnya itu aku rasa Mila juga tahu bahwa jawabannya adalah itu adalah suatu hal yang kompleks. Banyak banget hal yang bisa berpengaruh terhadap munculnya perilaku. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin secara psikologis, um, ini juga bisa menjadi munculnya perilaku tersebut munculnya karena yang tadi aku bilang ada proses belajar, kemudian ada proses di mana ketika orang lain kan nilai atau norma di dalam lingkungan sosial yang kemudian akan dia pegang juga sebagai nilai atau norma keyakinan yang dia pegang sebagai bahan pertimbangan untuk dia memunculkan perilaku itu gitu. Kalau ngomongin dari sisi psikologisnya, perilaku tersebut muncul dengan pertimbangan-pertimbangan yang sama seperti perilaku pada umumnya gitu. Hmm. Tapi kuatnya muncul itu biasanya kepada anak itu dia sangat butuh yang namanya role model. Ketika anak tidak memiliki role model, dia akan mengalami kebingungan untuk aku tuh sebenarnya harus mengikuti siapa sih perilakunya gitu. Yang mana nih orang perilaku yang mana yang tepat, perilaku yang mana yang memang bisa aku jadikan sebagai salah satu langkah untuk hal yang akan aku
Oh gitu ya Kak, berarti kalau iya sih, kalau kita ngomongin juga ya, kalau kita sambungin dari topik-topik yang sebelumnya juga, yang kan apalagi ini yang kita concernin adalah latar belakang si anak yang tumbuh di kawasan pariwisata gitu. Yang mana seperti yang kita tahu juga ya, kalau di kawasan pariwisata itu adanya percampuran budaya, itu juga mungkin berpengaruh ya Kak, berarti jadi role model si anak gitu. Oh iya, ini mereka melihat para orang-orang luarnya atau lingkungan-lingkungan sekitarnya yang sepertinya jadi terkesan menormalisasikan hubungan di luar nikah gitu. Ya Kak sih Kak. Kalau Iya. dipikirin secara psikologi sosialnya atau memang masuk akal juga gitu. Kenapa bisa adanya pedila di bawah umur di kawasan pariwisata yang mungkin pertama karena adanya percampuran budaya itu yang menjadi role model juga ya mungkin ya Kak. Terus juga mungkin adanya permintaan gitu, ada demand yang akhirnya mendukung untuk adanya supply gitu ya Kak ya. Mhm. Oke. Ya menarik, ketika Nila menyebutkan bahwa ketika hal tersebut terjadi di daerah wisata gitu ya, di mana pariwisata sangat naik sehingga banyak orang yang dari berbagai macam budaya itu akan datang ke tempat tersebut gitu. Entah mereka akan stay untuk jangka waktu yang panjang atau tidak, ketika mereka masuk ke dalam wilayah tertentu, pasti ada percampuran budaya yang seperti tadi Nila sampaikan ya. Karena balik lagi ke kita membicarakan mengenai konsep munculnya sebuah perilaku. Orang mempertimbangkan untuk memutuskan melakukan perilaku A atau jadi memang ada pengaruh dari budaya itu, dan ketika memang campuran-percampuran budaya sehingga anak akan mulai memilah dan memilih mana nilai norma sosial dan aturan yang akan dia ambil dan mana yang tidak gitu. Dan kalau misalnya itu yang tadi aku bilang, ketika anak tidak memiliki orang dewasa yang benar-benar attach sama dia untuk dia tahu mana nilai atau norma yang memang bisa baik buat dia, mana yang nantinya akan membuat dia masuk ke dalam tantangan-tantangan yang mungkin ada pengaruh negatifnya, itu anak-anak akan mengalami kebingungan akhirnya untuk memilih budaya tersebut gitu. Jadi memang masuk budaya, dan kalau misalnya kita nggak bisa bilang bahwa budaya orang tersebut jelek gitu, karena masing-masing orang Mm-mm. proses yang sama seperti kita kayak gitu. Itu adalah budaya yang memang sudah dia pegang, dan ada need atau ada kebutuhan juga yang memang dia bawa as a human gitu. Dan bagaimana pemenuhan kebutuhan tersebut pada masing-masing budaya juga akan ada penilaian-penilaian masing-masing gitu, karena memang itu kan sebuah, kayak aku bilang, budaya adalah suatu hal yang memang dua arah. Kita melakukan sesuatu untuk membentuk suatu budaya, budaya tersebut juga akan berpengaruh terhadap kebiasaan yang akan kita lakukan gitu. Karena Maaf Kak, jaringannya mungkin suaranya jadi terhenti gitu. Maaf Kak, tadi jaringannya agak terganggu, jadi suara terakhir Kakak jadi keputus.
Sebentar ya teman-teman. Gimana Kak? Udah aman jaringannya? Aman, aman, aman. Sorry. Oke. Iya, gimana Kak tadi yang terakhir? Sampai mana tadi? Aku keputusnya di bagian mana tadi, Mila? Maaf. Terakhir itu budaya budaya itu mempengaruhi si si pembawa budaya itu, misalkan orang luar mempengaruhi kita mempengaruhi mereka dan budaya mereka pun mempengaruhi kita sampai situ Kak. Oke. Oke, berarti sampai di sana ya tadi ya. Ya, benar. Tadi sih aku hanya menyampaikan terkait dengan bahwa budaya tersebut dibawa oleh seseorang, maksudnya orang lain yang datang ke tempat kita. Mungkin kalau misalnya yang bingung, emang bentuknya seperti apa sih sehingga dibilang berpengaruh dan pengaruhnya kayak gimana gitu. Jadi manifestasi budaya itu ada di dalam perilaku-perilaku yang atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang atau pengambilan sesederhana mereka mengambil keputusan untuk makan di mana atau misalnya ketika dia berkendara akan melakukan atau berkendaranya dengan cara di sekitarnya yang kemudian secara tidak langsung ada percampuran dua budaya dengan orang mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tertentu atau menggunakan cara pikir yang seperti apa kayak gitu. Dan kalau misalnya di anak, aku bilang kayak aku bilang tadi, ketika anak yang di usia yang sangat dini dia masih belum tahu harus mengambil atau harus memilih budaya yang mana dan tidak memiliki atau minim interaksi dengan orang dewasa yang memang bisa memberikan guidance atau petunjuk ke dia, dia akan mengalami kebingungan sehingga ya udah sembarang aja mana yang akan dia ambil sebagai nilai yang akan dia pegang dan yang akan dia yakini kayak gitu. Seperti itu. Bener sih Kak. Kadang juga hal-hal yang kayak gitu mungkin yang adalah beberapa yang beranggapan apa yang jadinya mempengaruhi kehidupan mereka gitu, style hidupnya gitu ya, yang mempengaruhi Benar. jadi anak oh iya jadinya pergaulan bebas dan lain-lain yang jadinya bikin oh iya seks itu adalah hal yang normal mungkin seperti itu. Kalau kita ngomongin tadi dampak-dampak psikologi sosial gitu ya Kak, seorang anak kayak lingkungan sekitarnya bagaimana, uh, terus juga apa yang menjadi contoh mereka sehingga mereka membentuk sebuah perilaku gitu Kak. Kalau dari dampaknya sendiri nih Kak, dampak dari seorang anak yang sudah pernah terjun ke dunia pedila atau pedila di bawah umur, ini kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, apakah ada sih dampak-dampak psikologinya yang diterima oleh si anak? Um, Oke, dampak psikologis ya. Kalau misalnya kita membicarakan mengenai dampak psikologis, ini sebelum kita berbicara ke pedila di bawah umur, pedila aja kalau misalnya dilihat teman-teman bisa membaca searching di internet terkait dengan riset-riset ini sudah mulai banyak riset yang concern untuk melihat um, dampak-dampak psikologis di para pedila gitu karena memang sejauh ini banyak banget riset yang concernnya ke dampak fisik ya, tapi ternyata secara psikologis juga banyak bahkan sampai ke post traumatic stress disorder atau PTSD. Tidak jarang uh, para mengalami adanya stres dan juga trauma gitu karena apa yang mereka alami dalam proses apa yang mereka lakukan sebagai pedila kayak gitu. Jadi
um, kalau um, di salah satu artikel yang aku baca itu pas banyak statement kan yang bilang bahwa it's a happy work, it's a happy job dan bla 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 gitu. Tapi turns out banyak sekali dampak-dampak psikologis yang sebenarnya dirasakan oleh para pedila gitu. Jadi um, itu adalah hal yang kita perlu concern mengenai dampak psikologis yang dirasakan mengenai pedila di bawah umur. Kita mulai membahas dari tahapan perkembangan. Untuk anak di usia remaja sendiri, ada tugas-tugas perkembangan yang harus dia penuhi. Gitu. Di usia remaja ini, anak kan sedang berfokus untuk networking, berteman, mencari peers yang tepat, atau mencari circle yang tepat untuk menjadi teman diskusi mereka, atau teman hangout mereka. Kemudian di usia ini memang puncak-puncaknya perkembangan emosi, puncak-puncaknya kondisi di mana dia lagi galau, entah terkait dengan pertemanan, terkait dengan sekolah, terkait dengan hubungan dengan orang tua, atau hubungan romantis. Ini adalah masa di mana remaja sedang mencoba untuk figure out mengenai emosi yang dia rasakan. Dia sedang mencoba untuk mencari, oh aku, nah, kalau misalnya kita melihat dari tugas perkembangan tersebut, itu cukup berat. Remaja salah satu tahapan perkembangan yang apalagi kalau misalnya mereka terjun di dunia pedila ini pasti ada pressure yang sebenarnya tidak seharusnya mereka alami di usia itu harus mereka hadapi gitu. Belum lagi menambah banyak sekali stigma di luar sana terkait dengan pedila kan, banyak banget stigma-stigma negatif yang akhirnya um, membuat dia juga akan ada pressure-pressure tertentu yang bisa memicu stres. Pressure tersebut bisa menjadi stresor buat mereka. Udahlah mereka punya tugas perkembangan yang cukup berat, ditambah lagi dengan hal ini, pasti akan memunculkan kondisi-kondisi psikologis yang perlu diperhatikan gitu terkait dengan emosi gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa menjadi dampak psikologis yang dirasakan oleh anak-anak yang terjun anak-anak yang terjun. Iya sih Kak, berarti emang kalau lagi di umur-umur segitu ya sebutannya apa sih Kak kalau di bawah umur? Kalau ABG itu sebutannya di umur berapa tuh Kak? ABG itu Kalau 18 ke atas ya? ABG itu ABG bukannya biasanya anak remaja ya disebutnya ABG ya? Anak remaja kan ya? Itu Ya, anak emang remaja. katanya kan lagi golden age gitu ya. Kayak misalkan pembentukan Hmm, karakternya dari sana juga. Terus betul. bener kayak mencari jati dirinya di umur-umur segitu gitu. Jadi kalau dia di umur segitu udah terjun ke dalam dunia pedila, ya secara psikologi akan terbentuk jati dirinya seorang pedila. Apalagi itulah stigma-stigma masyarakat yang mikir kayak, iya oh dia kayaknya anaknya baik-baik deh, tapi ternyata terjun ke dalam dunia pedila yang mungkin aja itu bukan pekerjaan yang dia mau, kayak tadi yang udah kakak sampaikan juga ya, mungkin itu adalah faktor ekonomi atau mungkin kondisi sekitar dan keadaannya yang memaksa dia untuk terjun ke dalam dunia yang dia nggak mau gitu, padahal um, di dalam dunia-dunia pedila seperti itu pun ada pressure-pressure-nya tersendiri yang menekan si anak nih, jadi mungkin merasa dia nggak berharga atau mungkin juga dia ngerasa dirinya nih udah nggak baik dan lain-lainnya, mungkin itu jadi pressure juga kali ya kayak dan stigma. Bener banget, kemarin juga teman-teman mungkin yang nonton live Instagram kita itu stigma masyarakat juga sangat berpengaruh banget untuk psikologi si anak gitu ya kak, untuk kesehatan mentalnya anak, gimana mereka akhirnya Ya, jadi mungkin karena udah ngerasa dicap gitu, udah merasa dilabelin oleh masyarakat atau teman-temannya gitu, ini anak nakal gitu misal,
oh jadinya ya udahlah gitu, ngapain jadi baik, toh aku baik nggak ada yang apresiasi gitu, toh aku Hmm. mau berubah menjadi seseorang yang lebih baik tapi orang-orang udah ngecap aku jadi anak nakal, ya udah sekalian aja gitu mungkin ya kak. Oke. Kalau menurut Kak Nini sendiri nih Kak, selain tadi dari dampak mentalnya si anak gitu ya, entah itu pressure dan juga pressure tekanan tekanan pertumbuhan mereka gitu, ada nggak Kak perubahan-perubahan sosial yang juga terjadi dari anak-anak, kan dari sudut pandang psikologi sosial nih, terus dampaknya apa aja sih buat para anak buat para pedila di bawah umur? Oke, dampak Fadila di bawah umur ya, Nila ya. Iya. Oke, em, seperti yang aku sampaikan tadi ya Dila ya terkait dengan Fadila di bawah umur ini sendiri. Kan tadi kita sudah sempat membahas tuh terkait dengan tugas-tugas perkembangan yang memang sudah seharusnya mereka penuhin atau mereka bisa dibilang kayak jadi PR yang saat ini harus dilakukan karena yang namanya tahapan perkembangan itu memang harus dilewati satu persatu gitu. Dan ketika itu yang kalau misalnya tadi menarik ketika Dila bilang bahwa ada label-label tertentu yang masyarakat akhirnya letakkan pada anak-anak yang terjun di dunia pedila atau perempuan pada umumnya yang terjun di dunia pedila kayak gitu. Jadi label-label tersebut sebenarnya memang pada akhirnya akan membentuk perilaku-perilaku yang memang kayak tadi dia bilang bisa membentuk perilaku orang yang tadinya memang sebenarnya berniat untuk melakukan hal yang positif akhirnya menjadi mencoba untuk ya udah label aku udah diberikan label-label tertentu yang akhirnya mereka memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang menunjukkan label-label tersebut kayak gitu. Jadi itu dampak dari munculnya stigma atau label-label yang diberikan oleh masyarakat gitu. Karena kalau misalnya seperti yang kemarin sempat kita diskusikan ya di dalam terkait dengan apa yang sebenarnya uh, terjadi ketika ini semua muncul karena memang kalau dilihat dari banyaknya riset dan juga artikel yang membahas mengenai pedilah, satu penyebab yang terus berulang-ulang muncul dalam artikel dan juga riset tersebut adalah adanya kebutuhan ekonomi sebagai pembentuk salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan mereka melakukan tindakan tersebut gitu. Jadi ketika ada kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mereka melakukan tindakan ini gitu. Dan kalau misalnya kemarin gitu. Jadi mungkin para perempuan dan juga anak yang terjun di dunia pedila ini memiliki kebutuhan tertentu yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Dan uh, ini insting kita sebagai seorang manusia kan untuk survive dan melakukan sesuatu untuk bertahan gitu. Dan ketika pada akhirnya apa yang dilakukan dilabelkan sebagai suatu hal yang negatif atau sebagai suatu hal yang akhirnya karena dia melakukan itu dia adalah orang jahat gitu atau dia adalah orang yang tidak baik, itu adalah label yang it's unfair karena kalau misalnya kita mencoba untuk melihat story di belakangnya kita akan tahu dan kita bisa lebih memahami pengambilan keputusan itu gitu. Dan um,
it's unfair ketika kita melabelkan orang satu label besar hanya dengan melihat satu sampel perilaku kecil kayak gitu. Jadi dan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang dia lakukan, pertimbangan dia dalam mengambil keputusan. Secara psikologis juga bakalan ada pressure tertentu yang dia rasakan sehingga itu akan memunculkan stres, memunculkan depresi, memunculkan kondisi kecemasan, memunculkan gangguan emosi yang mungkin dia rasakan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap major things in their life gitu. Karena itu kan suatu hal ketika ada stres, ketika ada kecemasan yang dia rasakan tidak akan bisa performa dengan baik di lingkungan sosial. Itulah kondisi psikologis yang bisa menjadi dampak yang dirasakan oleh orang-orang yang terjun di pedila gitu. Dan terutama untuk anak banyak banget, bener kata Dila tadi, kalau misalnya di usia remaja ini memang golden age-nya, kalau misalnya di bawah 5 tahun adalah golden age untuk membentuk kognitif dan juga memberikan stimulus sedikit terkait dengan sosial. Nah, puncaknya sosial dan emosi ya di usia remaja ini gitu. Bagaimana arah dari perkembangan emosinya, bagaimana arah dari perkembangan sosialnya, ya adanya di usia remaja ini. Bener sih Kak, berarti bahaya banget ya kita sebagai orang sekitar nih, mungkin kalau kita kenal temen kita, terus oh ternyata dia pedila, kita nggak boleh langsung judge dia gitu, nggak boleh langsung melabeli dia, karena itu pun justru malah kita sebagai pelaku gitu ya Kak, bisa disebutnya untuk melukai hatinya, atau jadi memperdalam pressure yang dia rasakan, kita malah jadi pelaku gitu. Iya Benar sih, banget. beberapa juga mungkin kalau dari cerita-cerita dan riset juga yang aku temuin di berita gitu ya Kak, itu ada beberapa pedila yang mereka nih sebenarnya ditangkap oleh pihak berwajib, itu terus dimasukin ke dalam pusat rehabilitasi, itu kan memang tujuannya adalah baik gitu, tapi karena rehabilitasi ini nanti akhirnya muncul label bahwa mereka sakit, atau mereka ini orang yang mungkin jadinya mereka merasa dikasihani atau merasa menjadi seseorang yang perlu kita apa ya, perlu kita berikan perhatian lebih, yang mereka tuh sebenarnya juga nggak perlu segitunya gitu. Dan itu yang bisa juga jadi muncul stigma-stigma masyarakat yang menyatakan, oh iya tuh lagi di rehab nih anak, habis ngelakuin ini kayak gitu. Itu yang malah jadinya bikin di artikel yang Nila baca itu malah yang ngebuat mereka jadi makin stres gitu, karena stigma-stigma tersebut, pandangan-pandangan, terus ya jadi sebutannya kayak masyarakat mereview dirinya sendiri, diri dia gitu, tanpa melihat latar belakang kenapa dia melakukan pekerjaan tersebut gitu. Kan bisa jadi ya karena mungkin lingkungannya itu lingkungannya ini rata-rata pedila, dan akhirnya dia nggak punya pilihan lain untuk mencari pekerjaan lain gitu ya Kak. Ya, benar. Kayak aku bilang tadi, itu kan kebentuknya menjadi sebuah uh, akan bisa menjadi sebuah bibit culture gitu, bibit yang akan yang menurut aku sih ini ya aku orang awam yang tidak mengetahui mengenai bagaimana sistem bekerja secara makro ya, tapi um, ketika kita melihat bahwa ini adalah sebuah perilaku yang berulang, dan kalau misalnya dilihat ada beberapa riset yang bilang anak yang memang orang tuanya terjun di pedila memiliki kemungkinan yang lebih besar juga untuk terjun di dunia pedila juga gitu. Jadi ini bisa dilihat ada repetisi gitu. Dan yang dilakukan, yang sebenarnya bisa dilakukan adalah bagaimana bisa memotong repetisi itu kan gitu. Dan dilihat, kalau misalnya dilihat secara culture, ada suatu hal yang memang value yang kepegang, yang mungkin kayak aku bilang kan, ketika apa yang kita lakukan akan tertuang ke lingkungan yang akhirnya itu akan membentuk poin-poin kecil yang, atau misalnya stack Lego-Lego kecil sehingga membentuk satu bangunan besar yang akan menjadi sebuah budaya gitu. Nah, kalau misalnya mau melakukan
uh, Padilla tersebut ada sakit dan yang lain-lain, which is menurut aku sebenarnya ada yang perlu diteruskan di situ. Yang hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan ya tadi itu kita lihat stack-stack yang menjadi nilai atau value yang dia pegang untuk membentuk si budaya ini sebelum budayanya kebentuk full dan lengkap menjadi satu budaya ajak gitu kan. Ada hal yang masih bisa dilakukan di situ. Kalau kita berbicara secara community. Bener sih. Ini berarti teman-teman juga bisa tahu ya kalau lingkungan itu sangat berpengaruh untuk individu gitu, untuk seseorang. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus membantu. Ini sekiranya Kak untuk kita membantu gitu secara praktik mungkin atau membantu para korban pedila di bawah umur. Kakak ada tips atau saran atau masukan nggak untuk kita nih sebagai orang awam, orang-orang sekitar, bagaimana kita berperilaku menghadapi para korban gitu kan, dan atau mungkin membantu gitu. Oke. Kalau saran dari aku, the word is so simple, tapi sepertinya untuk praktek kita perlu untuk benar-benar menelaah kembali. Menurut aku, hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah see people as human. Jadi kita perlakukan orang sebagai manusia pada umumnya. Kalau misalnya istilah di psikologi, yang orang psikologi pasti tahu manusia kan manusia gitu. Jadi lihatlah siapapun itu sebagai seorang manusia, di mana apa yang dilakukan memang ada penyebab munculnya perilaku tersebut, ada kebutuhan yang memang memunculkan perilaku itu, dan ketika kita melihat mereka di luar dari apa yang sebenarnya membuat mereka kepada mereka, banyak banget hal yang bisa kita pelajari mengenai satu sama lain dalam berinteraksi kayak gitu. Jadi berinteraksilah dengan mereka yang sampai saat ini masih ada stigma-stigma tertentu gitu. Dengar ceritanya, ada banyak hal yang bisa kita dengar terkait dengan cerita yang mereka miliki, kemudian sehingga kita bisa melihat mereka sebagai manusia, kemudian melihat mereka utuh dengan cerita mereka yang pasti unik pada masing-masing orang, seperti halnya kita memiliki kisah kita masing-masing kan gitu. Jadi treat them as human, see them as human, kemudian ya it's a simple thing to do. Kalau misalnya kita sehari-hari, untuk awal pasti sangat challenging ketika kita ada di budaya stigma tersebut secara tidak langsung, pasti ya udah, apalagi kalau misalnya kita masih di usia yang sangat muda gitu ya, masih dewasa awal, masih baru-baru 25, 26, kemudian apa yang kita miliki di otak kita masih sangat dipengaruhi oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar kita, dan ketika kita mau mencoba untuk melakukan itu cukup challenging gitu. Tapi mulailah dari hal-hal kecil dengan menyapa, kemudian menanya kabar, ajak mereka untuk berinteraksi, dan cobalah untuk meluruskan label-label yang mungkin selama ini kita pelajarinya itu adalah hal yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita mulai unlearn apa yang kita pelajari selama ini, bahwa label perlu diberikan pada masing-masing orang. Mari kita unlearn itu untuk kita bisa berinteraksi sebagai manusia selayaknya. Oke, keren banget sih Kak. Emang benar harus memanusiakan manusia gitu. Karena seorang pedila pun ya manusia. Mereka punya alasannya tersendiri kenapa mereka melakukan pekerjaan tersebut gitu. Kita pokoknya harus menjadi support system, ya bukan jadi pelaku yang makin menindas mental mereka gitu ya Kak. Keren banget nih. Tapi sayang banget Kak, waktunya bentar lagi nih habis ya. Gak kerasa banget, kita udah hampir 1 jam ngobrol. Dan sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan di otak aku yang mau aku tanyain, tapi kayaknya kita mending kayak private aja gitu kali ya. Karena waktunya udah mau habis.
Tapi buat temen-temen yang mungkin masih kepo tentang hal-hal seputar psikologi juga bisa mampir ke Instagramnya Balai Psikologi ya Kak. Ya, Dan juga ada kelas-kelas online yang diadakan, yang teman-teman pun mungkin tertarik. Dan juga jangan lupa untuk stalking Instagram kita berdua, stalking BioCC, LBH BioCC, dan juga Balai Psikologi. Terima kasih banyak Kak Nini atas waktunya sudah memberikan insight baru buat kita dan juga memberikan saran bagaimana kita seharusnya memanusiakan manusia sebagai manusia gitu. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. terima kasih banyak juga Nila. Mohon maaf ya koneksi aku naik turun nggak jelas. Jadi It's cukup okay Kak. mengganggu proses Instagram live Instagram sore hari ini. It's okay Kak. Yang penting apa yang disampaikan tersampaikan dengan sangat baik dan dengan sangat menarik gitu Kak. Jadi tersampaikan juga jadi ke hati juga lebih enak gitu. Mantap. Oke, terima kasih banyak Kak Nini atas waktunya. Boleh melanjutkan aktivitasnya. Dan teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah gabung di live Instagram kita. Dan yang belum nonton live Instagram kita minggu lalu bisa cek di feed kita di Instagram kita untuk cari tahu Medila di bawah umur dari sudut pandang kriminolog. Baik kan ini pamit dulu ya Kak. Terima kasih banyak atas Terima kasih waktunya. banyak Nila. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Kak. Dadah Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih.